Disponsori oleh. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadir lagi bareng bersama saya Rama Ngejreng di Pordan Podcast Ramadan di channel Gibah on the Road. Kali ini kita ada di puasa ke-11 bulan Ramadan. Kita ada tamu istimewa yang punya warung yang kita tempatin di sini. Big bossnya ini, beliau adalah seorang pebisnismen yang sangat luar biasa. Banyak sekali sudah makan asam garam kehidupan. Langsung aja kita kenalan dengan beliaunya. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh memperkenalkan diri? Ya, nama saya Aan, panggilannya Aan gitu aja. Simple ya, Aan. Simple, gitu. Nggak usah yang panjang-panjang, nanti susah ngingetnya. Nah, Mas Aan ini salah satu pembisnis yang mempunyai usaha warung Rizky. Ini kalau boleh tahu Mas, puasanya sampai detik ini apa masih lancar atau ada yang sudah bolong? Alhamdulillah lancar, jangan sampai bolong, diusahakan loh. Iya. Karena hanya setahun sekali. Betul. Gitu. Ini sahur apa Mas? Apanya? Sahur. Sahur ini tadi sahur simpel aja. Nggak usah ribet-ribet. Air putih. Bukan air putih. Nasi telur kecap kerupuk. Soalnya kalau pagi waktu sahur itu apa ya? Mau masak yang aneh-aneh itu ribet ya? Ribet. Selain ribet nanti keburu imsa gitu. Belum nanti anak kecil rewelnya minta ampun ya. Itu ya. Lagian kan saya juga punya anak kecil lagi ngelatih puasa juga gitu loh. Seperti itu. Usia berapa dilatih puasa? Usia 6 tahun. Wih, 6 tahun udah pelatihan puasa? Iya, alhamdulillah. Puasa Sekuatnya. Sekuatnya. Iya. Karena kan masih belajar gitu loh. Kalau kita langsung diforsir sampai maghrib kasihan gitu loh. Iyalah, maghrib. Orang sini aja teriak-teriak. Nah, orang dewasa ya kalau maghrib kan kadang aduh haus. Oke, kalau di bulan Ramadan ini di warung Rizky sendiri ini apakah ada menu spesial atau promo spesial atau tetap biasa aja? Kalau promo spesial ada. Yang jelas promo spesialnya untuk free takjil. Seperti biasa, free takjil. Gitu. Takjilnya apa? Nah, itu yang nggak bisa kita tentukan. Takjilnya soalnya kalau ditentukan di sini nanti kamu nggak datang ke sini. Makanya kamu datang ke sini dulu. Yang penting promonya free takjil. Nah, gitu aja. Jadi kalau nanti mau bikin acara buber bisa ke sini aja. Bisa, boleh. Makanan tuh enak-enak banget loh guys. Boleh, alhamdulillah. Ya. Kalau kamu pengen tahu menunya, ke sini aja. Tapi khusus hari ini kita lagi nggak ngomongin masalah menu spesialnya warung Rizky. Nanti kalau aku ngasih tahu warung Rizky-nya menunya apa aja, nanti kamu nggak bakal kesini. Kita lagi ngomongin masalah bisnisnya seorang Mas Aan ini dimulai perkapan. Kira-kira itu kenapa kok Mas Aan itu nggak bekerja selayaknya aja? Kenapa memilih untuk menjadi seorang pebisnis, membuka usaha? Kenapa itu? Dulu basicnya memang saya kerja kantoran. Oke. Dulu tahun 2011, 2012 dan sebelumnya saya juga basicnya dari kantoran, marketing. Semakin kesini kok dengan apa ya? Dengan pressure sebuah perusahaan itu kok saya mikirnya kok gini-gini banget gitu loh. Banyak ini ya, banyak tekanan. Ya, semisal aja. Di saat kondisi hujan, nasabah kita seorang petani, terus dari hasil panennya dia menurun, nggak bisa bayar dan lain sebagainya dengan alasan ini itu. Tapi kita dari kantor nggak mau tahu, kita pokoknya harus closing. Betul. Gitu. Nah dari situ saya akhirnya 2012 saya nikah. Setelah nikah saya sama istri saya komit
ayo usaha yuk, kita rintis dari nol. Akhirnya ada restu dari orang tua juga, kedua orang tua, kita jalan. Awalnya dulu saya nggak seperti ini dulu. Dulu kita jualan nasi ayam bebek penyet kayak lamongan gitu loh. Oh, Seperti itu dulu. awalnya. Iya, pakai tenda. Tapi lokasinya di depan warung ini. Oh, gitu. Cuma kita pakai tenda di depan. Dengan berjalannya waktu, bangun dikit bertahap sampai seperti ini. Nah, tapi keren Gitu. ya. Iya. Sudah punya apa? Punya usaha sendiri itu udah kayak pelong gitu Iya, loh ya. alhamdulillah. Nah, Nggak mikir sewa kontrakan dan lain sebagainya. betul. Itu yang kita Alhamdulillah. yang kita itu kan kayak semacam nanti bayar kontrakan lah gitu. Iya. Tapi ini kayak sudah ini milik sendiri, kenapa nggak perlu bayar pajak saya. Kalau pakai Jangan nanti orang pajak protes loh. Oh iya. Terus untuk Mas Aan sendiri kan lebih milih punya usaha sendiri nih. Pernah nggak dari seiring berjalannya waktu itu kayak semacam kendala gitu itu? Kalau kendala seorang pengusaha itu variatif ya. Oke. Bisa dibilang ada yang lempeng-lempeng aja, ada yang fluktuatif naik turun, ada yang kurvanya selalu naik, seperti itu. Kalau saya sendiri fluktuatif. Oke. Ya, saya naik turun. Saya pernah mengalami masa kejayaan pernah, masa turun juga pernah. Di situ tinggal bagaimana kita mengolah suasana warung ini tetap bisa kondusif. Intinya bahasa Jawanya iso gak iso kudu buka. Betul. Iso gak iso kudu bertahan. Iya. Nah, itu konsep pengusaha pertama di situ. Itu yang saya pegang teguh sampai sekarang. Seperti apapun kondisi perekonomian ini, mau nggak mau kita harus tetap buka, harus tetap eksis. Betul. Apapun kondisinya, apapun halangannya. Oke. Seperti itu. Kalau dari Mas Aan sendiri pernah nggak sih ngalami kayak semacam orang-orang bisnis gitu ya, jatuh, habis jatuh, kita bikin ini aja lah, bikin yang lain aja, jatuh, kita Pernah. bikin yang lain aja lah. Iya, pernah. Pasti semua pengusaha pasti pernah punya pikiran di saat kita turun, kita berpikir gimana ya biar bisa bangkit lagi. Harus gimana? Saya dulu sempat alternatif kepikiran pas Covid itu. Oke. Ya, kebetulan pas Covid kita sempat disamperin sama pihak berwajib Pol PP dan Binsa dan lain sebagainya. Dibilang melanggar peraturan, Iya. Kita pengusaha nggak buka juga nggak dapat uang, kan istilahnya gitu. Akhirnya kita buka, cuman kita pakai safety lah, tetap safety. Cuman daripada nanti tetangga kanan kiri nggak enak, dari pihak berwenang menyarankan kita tutup. Oh gitu. Gitu. Saya tutup selama Covid hampir 2 tahun kalau nggak salah. Hah? Hampir 2 tahun. Hampir Selama 2 masa tahun. Covid itu. Wow. Mau nggak mau kan saya harus punya second business. Oke. Gitu Planning loh. ya. Iya. Di situ saya mulai merintis usaha bubur ayam. Saya pakai brand bubur ayam Ataya. Nah, di situ berjalan bubur ayam sama Sistemnya apa? Delivery order. kita nggak delivery order, bisa juga sih delivery. Cuman kita lebih ke kayak pakai rombong saya. Oh, oke. Kita pakai rombong, masih ada itu. Iya. Nah, kita pakai rombong, jadinya kayak take away lah. Oh, take away. Iya, Oke. take away. Jadinya kita nggak ada makan di tempat selama masa Covid itu. Bubur ayam Ataya sama nasi uduk ayam lodo. Alhamdulillah itu berjalan sampai selesai Covid. Wih, Seperti keren. itu. Apa sih yang membuat Mas Aan itu di saat lagi kan namanya kalau usaha itu mesti ada naik turunnya ya. Iya. Apa yang dirasakan atau mungkin planning apa? Hadirnya bukan ku tak ingin, tapi jarak tetap ku butuh. Bu, buat anak tuh juga ada yang namanya privasi, Bu.
dirimu, memulai percakapan. Waalaikumsalam. Takut salah satu lagi, bicara, tulisannya kecil sih. lalu aku tersinggung. Di bulan Ramadan, saatnya jarak menjadi dekat. Silaturahmi dengan Freedom Internet. Dari seorang Mas Aan ini bisa lagi down banget, tetap bisa survive. Apa ya? Saat lagi down ngopi. Cukup dengan ngopi, ngumpul sama teman-teman, kita sharing, entah itu sharing masalah usaha atau sharing masalah lain-lainnya, nanti secara nggak langsung pasti dapat hidayah. Oh gitu, Gitu. ya. Pasti dapat hidayah. Tapi emang pondasinya keluarga yang pasti ya. Iya, Jadi iya. kayak yang menguatkan berarti juga ada kayak semacam keluarga, anak gitu-gitu ya. Iya, Jadi itu meskipun faktor utama, iya. support utama. Jadi meskipun kalau Mas Aan down atau gimana pun support sistemnya yang mereka. Iya, benar. Dan kalau kayak semacam pas waktu jaya-jayanya mereka juga ada. Ada, pasti ada. Keren. Saat jaya ada, saat susah ada, berangkat dari nol ada. Itu harus ada. Itu harus ada. Biar ada cerita untuk kedepannya. Betul sekali. Tapi kalau seorang Mas Aan ini, aku salutnya beliau ini ya, meskipun seorang pembisnis gitu ya, jadi kayak apa ya, nggak takut dia dikatakan rugi. Halah. Kita nyari temen, Nah, nggak nyari untung. nah itu nih. Seorang pembisnismen seperti itu ya. Pembisnis sejati. Iya. Apa sih Mas motivasinya seperti itu? Kenapa santuy banget gitu loh? Ya, kita harus menunjukkan santai dong. Kalau pebisnis, meskipun kondisinya seperti apapun, paling nggak kita harus tetap smile. Betul. Kondisi lagi sepi juga harus smile. Betul. Seperti itu. Tapi seiring berjalannya gitu pernah nggak Mas ngerasain yang namanya ada kayak gonjang-ganjing tetangga, ada yang nggak seneng kayak Ada gitu, sih, ada. Sebutin Itu pasti namanya ada. siapa, Mas? jangan. Itu ada cerita Ada. seperti itu? Iya, itu memang sebagian dari apa ya? Sebagian dari cerita di warung Rizky. Oh, Saat kita ada event itu yang masanya banyak, pakai sound system yang sangat Kenceng-kenceng. kenceng-kenceng, ada Oh, dari ada. tetangga, ada. Siapa sih itu? Ini rasik banget sih. Nggak resek mas. Oh, iya. Itu kontrol itu kontrol dari lingkungan. Oh, Kalau gitu. saya bilang seperti itu kontrol dari lingkungan. Kalau nggak seperti itu mungkin bisa jadi saya kelewatan seperti itu. Toleransi nggak Toleransi. ada. Akhirnya kan seperti itu. Nah di sini saya nganggapnya itu sebagai kontrol lingkungan, toleransi sama tetangga ada yang sudah sepuh, tolong jam segini udahan selesai ya. Tapi rata-rata di sini tetangga-tetangga juga pada ini loh Mas, pada suka jam malam gitu dan juga suka Iya, suka hiburan jam malam, kayaknya. suka hiburan, tapi nggak suka suara bising. Aneh ya. Kayaknya mereka butuh hiburan deh. Mungkin ditanyain satu-satu. Kok bisa seperti itu ya? Tapi saya tuh sangat wow banget ya kalau di tempatnya Mas Aan, di warung Rizky itu banyak sekali tokoh-tokoh yang sudah mampir, mulai dari komunitas. Kemarin ini juga ada teman-teman LSM, Iya. teman-teman wartawan. Banyak. Itu ceritanya kenalannya gimana itu Mas? Kok mereka bisa, atau mungkin Samen jemput bola gitu kah? Atau mungkin Samen sudah punya kenalan yang banyak? Atau mungkin promonya Samen sudah itu kah? Gini, itu tadi yang saya bilang, lebih enak golek dulur daripada golek pati. Nah, dari situ akhirnya istilah yang Jawa itu gebuk tular. Dari teman A ke teman B, akhirnya ada yang punya teman wartawan, bahkan tokoh politik pun juga ada, sering kesini, dijadikan base camp pada saat pilbub
2000 berapa kemarin itu. Terus terakhir partai berwarna kuning itu. Apa sih Mas, Golkar toh Mas? Itu juga ngadain survei di sini. Oh, gitu. Seperti itu. Jadinya apa ya? Ya itu istilah gepuk tular. Jadi Gepuk tular. kita promo di media sosial juga iya. Oke. Di media sosial juga iya. Terus di saling apa ya? Dari teman ke teman seperti itu ada. Luar biasa ya. Iya. Jadi kayak Mas Aan ini sudah sering makan bangku kehidupan asam garam bangku kehidupan gitu ya. Jatuh bangun sudah ngalami. Jadi tinggal sekarang bertahan dan melihat prosesnya untuk kedepannya bagaimana. Iya. Pertanyaan terakhir, harapan kedepannya apa ini Mas? Harapan ke depan pengen tetap eksis. Amin. Sampai kapanpun. Harapan ke depan lagi apa ya? Bisa Tambah buka usaha lagi. Saya pengennya sih bertahan di sini dan Tetap di sini. Pengen apa ya? Punya konsep ke belakang yang lebih wow. Aku tahu. Banyak big plan pokoknya. Aku tahu. Tetap warung rezeki, ada waterboom di belakang. Harapan seperti itu. Keren ya. Jadinya di sini ada buat nongkrong, buat keluarga, belakang. terus belakang buat playground, Nah. anak kecil-kecil nggak usah besar-besar, yang penting kolamnya kecil, nggak terlalu dalam, ada selurutan, Betul. Ya Allah, ada main keren airnya, ya. pengennya seperti itu. Ya, tergantung sekarang modalnya dari mana ya Mas ya. Cari Ada investor. cari investor ada. Iya. TV Pro ada masalahnya kayak semua Mas. Iya, semoga. Terutama Babi itu. Semoga bisa mau. jadi investor. Iya, semoga mau. Kan mumpung dekat sama SLG nih Mas. Iya, makanya itu. Kita pengen nyayangi yang itu loh. Tapi nggak gede-gede. Itu kan modalnya gede, kita modalnya secukupnya aja. Tapi kelihatan istimewa. Luar gitu. biasa. Ya namanya juga angan-angannya juga nggak Iya, masalah ya. cita-cita. Moga-moga dijabain sama Allah. Amin. Semoga Ramadan ini juga membawa berkah. Amin. Terima kasih juga untuk Mas Aan sudah bisa menjadi seorang inspirasi buat Terima kasih. orang-orang di sana. Mungkin di bawah kita juga masih banyak Ya. butuh support system seperti Mas Aan. Ya, yang namanya bener. pembisnis itu hai di rumah ya, jangan muluk-muluk untuk selalu mendapatkan untuk yang terbaik semua. Ya, Karena bener. nanti suatu saat kamu juga bakal rasanya namanya down. Ya, jadi Seperti roda, betul. kadang Nah. di atas, kadang di bawah. Nah, Kalau di bawah mau naik butuh perjuangan. ya, jadi Seperti semua itu. harus dilakukan dengan ikhlas. Ya, betul. Jadi untuk hari ini kata kuncinya adalah semua pengusaha tidak semuanya harus menjadi wah terus. Ada kalanya kamu di bawah, kamu juga harus bisa merasakan betapa pahitnya kehidupan itu seperti apa, dan kamu juga harus menyikapinya dengan bijaksana. Oke, terima kasih sekali lagi Mas Aan, matur nuwun. Ya, terima Ini kasih. semoga kisah inspirasinya nanti bisa dibuat motivasi buat teman-teman Amin. yang ada di rumah juga. Ya. Nanti karena ini kok dia ini juga konsultasi juga loh masalah perbisnisan. Jadi kalau Anda punya bisnis ini mau konsultasi sama Mas Aan juga boleh loh ya. Boleh. Pokoknya jangan minjem duit, males. Banyak nggak baliknya. Apalagi saya sama sekali gak balik. Terima kasih sekali lagi untuk Mas Ya, Aan. terima kasih. Sukses terus untuk Terima kasih. usahanya, dan terima Amin. kasih juga Ya. untuk tempatnya. Mudah-mudahan laris manis, Amin. lancar jaya, dan Amin. bisa membawa berkah untuk semuanya. Amin. Terima kasih juga untuk pemirsa yang sudah nonton di channel kita di Gibah on the Road di acara Pordan Podcast Ramadan. Saya Rama Kenjereng dan Saya Aan. pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh.